Oke, halo teman-teman semuanya. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Bagaimana? Sampai di sini, apakah teman-teman menjadi semakin mengerti dengan goal yang ingin kita capai, atau justru malah semakin bingung karena terlalu banyak informasi yang saya sharingkan? Oke, semoga teman-teman tidak bingung dengan video yang sebelum-sebelumnya, karena tujuannya adalah untuk membuat teman-teman menjadi mengerti, ya, dipahami dulu. Memang nggak semua orang suka belajar teori, nggak semua orang suka teori yang terlalu panjang lebar, tapi saya harus melakukan itu karena kalau Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan, maka ini semua nggak akan bisa tercapai dengan maksimal. Ya, orang yang tahu teorinya aja belum tentu bisa melakukan ini dengan baik, apalagi kalau cuma teorinya cuma sepotong-sepotong. Ya, karena itu sabar dulu, jangan praktek dulu. Mari kita belajar dulu, paling nggak kita harus tahu poinnya mau kemana. Oke? Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita lanjutkan. Kemarin pembahasan kita sudah panjang lebar sekali membahas tentang prana-prana itu kan. Kita membahas tentang talamus. Ini adalah banyak istilah-istilah yang mungkin baru bagi teman-teman. Saya pun juga sama, tapi pastikan Anda benar-benar paham teorinya. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang embracing elevated emotions. Kita lanjutkan. Ya, apa itu embracing? Saya sudah tulis di sini, ketik embracing itu merangkul bahasa Indonesianya. Ya, istilahnya kita ini merangkul elevated emotion. Nah, dari sini aja dulu. Apa pengertian dari elevated emotion? Nah, elevated emotion apa itu? Mari kita elevated emotion. Ya, merangkul emosi bukan yang meningkat, sebenarnya emosi yang dengan level yang lebih tinggi, elevated emotions. Nah, yang dimaksud dengan elevated emotion itu, kalau Anda belajar tentang power and force, ya, ini adalah emosi yang masuk dalam zona power. Tuh, lihat kan? Anda belajar apapun, semuanya saling berkaitan satu sama lain, dan dengan video ini Anda membuat jadi semakin paham tentang teori power and force. Ya, padahal Dr. Joe Dispenza tidak mengajarkan power and force. Nah, sekarang terbukti lagi kan bahwa Anda tidak boleh fanatik terhadap satu ilmu. Belajarlah dari banyak ilmu, nanti Anda akan membuat ilmu Anda jadi semakin dipahami, semakin mudah dipahami. Ya, jadi paham ya. Jadi kita ingin merangkul atau kita ingin mempraktekkan elevated emotion ke dalam diri kita. Kurang lebih seperti itu. Mari kita lanjutkan. You've just read how breathing exercise in this chapter pulls the mind out of the body as it liberates stored energy from the first three centers, the centers of survival. Once you do that, it is time to recondition the body to the new mind. The second part of the meditation, which involve attaining elevated emotion state. Ya, sekarang Anda sudah belajar bagaimana kita menggunakan latihan pernafasan. Ya, bagaimana nafas bisa menarik pikiran dari tubuh, ya. Tadi tubuhnya kan punya pikiran sendiri, lalu kemudian kita tarik itu, dan sehingga itu membebaskan tubuh kita dari energi yang sempat tersimpan di dalam tubuh itu. Tersimpannya di mana? Di tiga energi center di bawah, yaitu center untuk survival. Bisa dipahami ya. Jadi latihan nafas itu membebaskan energi, dan kalau dengan latihan nafas itu membuat tubuh kita jadi terbebas dari energi yang selama ini kita simpan, kemarahan kita, trauma kita disimpan dalam 3 cakra di bawah itu. Ya, dan ketika Anda bisa melakukan itu, maka setelah itu terbebas, jadi tubuh ini sekarang sudah tidak punya mind lagi, maka sekarang saatnya untuk merekondisi ulang, memprogram ulang tubuh dengan mind yang baru. Memprogram ulang dengan mind yang baru. Ini adalah bagian kedua dari pelatihan kita, bagian dari meditasi kita. Ya, di mana ini melibatkan attaining elevated emotional state. Attaining itu mencapai, ya. Jadi di mana ini melibatkan tercapainya kita. Jadi ibaratnya begini gambarannya. Gambarannya bagaimana kita menggunakan 3 level energy center itu dan kemudian melapisi 3 energy center itu dengan elevated emotion. Kurang lebih seperti itu, ya. Oke.
Apa itu? Nah, ini akan dijelaskan dengan lebih lanjut lagi. Apa itu emosi? Kita akan jelaskan dengan kalimat di bawah ini. I want to clarify here why embracing elevated emotion is so powerful. Saya ingin memberikan sedikit penjelasan kenapa embracing elevated emotion, kenapa melapisi tiga cakra itu dengan elevated emotion itu sangat-sangat powerful. As you have learned from our discussion about genes in the second chapter, ya, seperti yang sudah Anda pelajarin tentang diskusi kita tentang gen di dalam chapter kedua, kita tidak membahas chapter ini, tapi nanti akan saya jelaskan sedikit, ya, ada penjelasannya sedikit. We know that it is environment that signal the gene, not other way around. If an emotion is the end product of an experience in environment, it is emotion that turns gene expression on or off. Oke. Ini Anda harus paham, ya, memang kalau Anda mau mempelajari yang lebih detail harus baca chapter kedua tentang genetika, tapi kurang lebihnya akan saya ajarkan seperti ini, ya. Jadi kalau Anda berpikir sekarang, ya, jadi gini, gen inilah sebenarnya yang memproduksi hormon. Koreksi saya kalau saya salah, ya. Ya, jadi gen inilah yang memproduksi hormon, ya. Sehingga gen inilah yang menyebabkan kita ini menjadi sakit, ya, entah menjadi sakit atau sehat. Oke. Nah, bagaimana gen ini bisa memproduksi hormon? Gen ini memproduksi hormon karena apa? Karena gen ini merespon lingkungan. Ya, dicatat ya. Gen ini merespon lingkungan. Jadi gen ini sebenarnya dia tuh hanya sekedar merespon lingkungan. Lingkungan seperti apa? Dia hanya memberikan feedback terhadap lingkungan ini. Sehingga dari feedback atau dia merespon lingkungan itu, maka kemudian dia memutuskan untuk membentuk sebuah hormon, ya, entah hormon itu bisa membawa Anda menjadi sakit atau hormon itu menjadi sehat. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa ada penyakit genetik, ya, penyakit genetik ini menurut Joe Dispenza loh, ya. Menurut Joe Dispenza mengatakan bahwa hanya 2%, ya, 2% aja penyakit itu memang benar-benar akibat dari genetiknya. Tapi 98% sisanya, sekali lagi, ini yang ngomong bukan saya loh, ya. Yang ngomong adalah Joe Dispenza. Anda juga boleh nggak percaya. Boleh nggak percaya, namanya juga pendapatnya orang, ya. Jadi 98% menurut dokter Joe Dispenza, gen ini penyakit itu datang dari genetika, dan gen itu akibatnya dari 98%-nya akibat merespon terhadap lingkungan. Hanya 2% aja yang bukan akibat dari merespon lingkungan. Ya, ini berbeda dengan teori yang mungkin selama ini kita pahamin bahwa ada penyakit genetik. Kalau papa saya darah tinggi, maka sekarang saya juga darah tinggi. Itu padahal kalau kita mau pelajari dengan lebih detail, bisa jadi kalau Anda sakit darah tinggi juga karena papa Anda sakit darah tinggi, bisa jadi itu karena ada belief system di dalamnya. Ada belief system di dalamnya bahwa Anda percaya bahwa kalau orang tua saya darah tinggi, maka saya pun juga darah tinggi. Ya, sehingga belief system itu menciptakan environment, dan environment itulah yang direspon oleh gene kita. Sehingga gen kita itu akan memproduksi hormon atau zat kimiawi tertentu, ya. Sehingga itu yang akan menyebabkan tubuh kita sehat atau sakit. Bisa dipahami teorinya kurang lebih seperti itu, ya. Kalau Anda mau belajar secara detail, itu ada di bab kedua. Nah, perhatikan di sini, we know that it is the environment that signal the gene. Ya, kita semua sudah tahu bahwa lingkungan yang memberikan signal kepada gen itu untuk memproduksi apapun tergantung dari lingkungannya. Not the other way around, bukan sebaliknya. Ya, perhatikan, gen tidak bisa menciptakan environment, tapi dia hanya merespon terhadap environment. Perhatikan kalimat selanjutnya, ini bagus banget. If an emotion is the end product of an experience in the environment, it is the emotion that turns the gene expression on or off. Perhatikan, ya. Jadi environment ini sebenarnya punya end product ujungnya. Jadi environment ini masih, kalau kita ngomong environment, lingkungan itu masih terlalu kompleks, terlalu
terlalu umum. Kita masih bisa khususkan lagi, kita masih bisa sederhanakan lagi. Apa sih ujungnya? Ya, di end produknya. Dia disebutkan sebagai produk akhirnya, di end produknya. Jadi mentok-mentoknya, ya, di end produknya dari environment itu adalah emotion. Ya, sehingga kalau kita bisa simpulkan, karena environment ini kalau kita kecilin lagi, kalau kita cari faktor penyusunnya adalah emotion is the end product of the environment, berarti sebenarnya kesimpulannya yang mengaktifkan ataupun menonaktifkan jin itu sebenarnya adalah emotion itu sendiri. Bisa dipahamin? Ya, it is the emotion that turn jin expression on or off. Oh wow, lanjut ya. When you embrace this elevated emotion to this meditation, what you are actually doing is signaling your jin ahead of the environment. Wow. Ketika Anda sekarang memasukkan, ya perhatikan emosi ini, ya bisa kita pilih. Emosi ini bisa kita setting. Andalah seorang master. Ya, perhatikan di sini. Supaya Anda bisa mengatur emosi, maka sekarang Anda harus tahu bahwa Anda adalah seorang master, bukan seorang victim. Ini saya tambahin dulu ya. Ilmunya saya tambahin supaya Anda bisa jadi semakin paham. Kalau sekarang emosi kitalah yang menciptakan emosi. Ya, kalau kita menciptakan emosi. Nah, kalau seorang master, ya, maka dia ini menciptakan emosi, ya, tanpa terpengaruh dari lingkungan. Sehingga apapun yang terjadi pada lingkungan ini, ya, tidak bisa menyentuh emosi ini. Bahkan kalau nanti kita lakukan ini dengan benar, maka justru malah emosi inilah yang mengatur environment. Berbeda dengan kalau posisi Anda sebagai victim, Anda nggak tahu bahwa Anda adalah master, maka emosi Anda dikendalikan oleh environment. Contoh misalkan ketika tiba-tiba ada orang di pinggir jalan lalu kemudian dibilang goblok kamu. Nah, maka kemudian Anda tiba-tiba jadi marah, ya, tanpa Anda pernah menyadari kenapa Anda marah, ya. Lalu kemudian itu sebenarnya Anda adalah victim. Seolah-olah emosi Anda ini naik turun, ya. Anda mau marah, Anda mau sedih, tergantung dari environment. Ya, contoh misalnya gini, Anda bisa bahagia kalau apa? Oh, saya akan bahagia Pak kalau saya punya mobil baru. Loh, berarti mobil baru itu ada di luar Anda. Ya, kalau mobil baru itu bisa tercapai, maka Anda bahagia. Kalau ternyata mobil baru itu tidak tercapai, maka Anda akan sedih. Nah, artinya apa? Artinya sekarang yang memainkan emosi itu adalah environment. Bisa dipahami ya? Tapi kalau Anda menyadari bahwa Anda adalah seorang master adalah tuan. Master itu artinya tuan dalam tubuh. Bukan master itu expert, bukan. Master itu artinya tuan dalam diri Anda, bahwa Anda lah yang bisa menentukan. Anda lah yang memegang kendali terhadap tombol emosi Anda, bukan environment Anda. Maka ketika ada orang misalkan mengatakan Anda bodoh atau mengatakan Anda goblok, maka Anda pun bisa memegang kendali kapan saatnya saya marah, kapan saatnya saya tidak marah. Bukan akibat dari environment-nya itu. Bisa dipahami ya? Nah, perhatikan kalimat di sini sekarang. When you embrace this elevated emotion in this meditation, artinya kalau Anda bisa membawa elevated emotion, perhatikan emotion di sini ya. Kalau Anda bisa membawa elevated emotion itu datang dalam meditasi Anda, pertanyaannya sekarang, bisa nggak dibawa emosi itu? Tentu bisa. Ya, tentu bisa. Tentu bisa. Saya jawab 100% bisa. Ya. Nah, kalau Anda membawa elevated emotion dalam meditasi Anda, elevated emotion ke dalam meditasi Anda, ya ini Anda dibawa dalam meditasi Anda, berarti kan elevated emotion-nya dimasukkan ke sini. Ya, maka ketika Anda membawa elevated emotion ke dalam meditasi Anda, maka sebenarnya Anda sudah satu langkah atau Anda sebelum sudah menciptakan environment, kurang lebih seperti itu. Ya, seperti Anda ini menciptakan environment yang nantinya environment ini yang akan direspon oleh genetik Anda. Jadi pahami ya? Ya, jadi sepertinya kita ini sudah sedikit mendahului atau sedikit di atas environment. Jadi sebelum environment itu biasanya kita dikendalikan oleh environment, sekarang kita menciptakan environment itu supaya jin bisa merespon terhadap environment yang kita ciptakan.
Nah, kita menciptakannya dengan menggunakan elevated emotion, dengan emosi yang dengan grade yang lebih tinggi kalau Anda belajar power and force. Oke, perhatikan di sini. The body doesn't know the difference between an emotion created by experience you are having in the outside environment and the experience you are creating internally embracing this new elevated emotion. Nah, ini berita baiknya. Berita baiknya adalah tubuh kita tidak bisa mengetahui perbedaan mana environment yang benar-benar diciptakan oleh lingkungan luar, akibat dari lingkungan luar, atau environment yang kita ciptakan sendiri. Tubuh kita nggak tahu bedanya apa. Which is, ini good news banget. Ya. So when you embrace that elevated emotion and think thoughts that are greater than self-limiting ones that kept you stuck in the past, your body begins to prepare chemically for the future because it thinks that the future is happening now. Ya, jadi ketika Anda sekarang membawa elevated emotion itu, ya, dan kemudian itu akan mengakibatkan Anda berpikir lebih besar. Perhatikan di situ ya. Berpikir thought that are greater than self-limiting ones. Pikiran yang lebih besar ya daripada pikiran yang selama ini menghambat Anda menjadi self-limiting, yang selama ini itu membuat Anda menjadi stuck, membuat Anda jadi terhambat, yang menghalangi kemajuan Anda, ya, maka tubuh akan merespon itu dan akan menyiapkan susunan struktur kimianya untuk masa depan. Ya, itu for the future. Ya, for the future. Artinya itu seperti Anda merasakan bahwa future itu sudah terjadi sekarang. Jadi perhatikan di sini ya. Jadi semuanya kan tergantung dari emosinya di sini kan. Nah, tubuh tidak tahu. Ini perhatikan, ini zonanya tubuh ya di sini. Gen ini zonanya tubuh. Ya, ini body. Jadi tubuh itu tidak tahu environment ini diciptakan oleh lingkungan luar atau Anda ciptakan berdasarkan pikiran. Dan kalau sekarang Anda menciptakan pikiran berdasarkan elevated emotion, menciptakan lingkungan berdasarkan elevated emotion, ya, dan kemudian itu membuat lebih besar, ya, masalah yang lebih besar. Selama ini kan tubuh itu cuman terjebak pada environment yang membuat Anda menjadi energi stuck. Sekarang environmentnya diganti dengan menggunakan elevated emotion, dan sekarang punya pemikiran yang jauh lebih besar daripada yang selama ini membuat Anda terhambat. Maka apa yang terjadi? Sekarang tubuh, perhatikan, tubuh tidak tahu mana yang environment mana yang dibentuk dari apa. Maksudnya begitu ya. Jadi ini kan menciptakan environment baru. Ya, di sini menciptakan environment baru dari pikiran, sehingga sekarang itu akan direspon oleh tubuh ini, sehingga gen ini akan menciptakan susunan kimianya untuk persiapan untuk merespon terhadap elevated emotion yang baru. Ya, tentu saja ini adalah bagian dari goal kita di masa depan, future kita. Ya, kalau ini Anda bisa lakukan ini, maka sepertinya tubuh itu merasakan masa depan, future, saat ini. Karena apa? Karena dia merespon terhadap environment ini. Bisa dipahami? Oke, good ya. In other words, if you do meditation correctly enough time, the body respond as though the healing or any condition you are manifesting in your environment has already taken place. Dengan kata lain, kalau Anda melakukan meditasi ini dengan benar, perhatikan ya, dengan benar. Kalau dengan benar berarti tekniknya, teorinya harus Anda kuasai, betul? Ya, dan kemudian waktunya cukup, maka tubuh akan merespon itu seperti seolah-olah penyembuhan atau kondisi apapun yang ingin Anda capai di masa depan itu sudah langsung terjadi pada saat ini juga. Wow, keren banget kan? Oh, wow. Oke, kita lanjut. This elevated emotion has a higher or faster frequency than the more base emotion like guilt, fear, jealousy, and anger. Sekali lagi, ini dibahas dengan sangat detail ketika Anda belajar tentang power and force. Jadi emosi yang di zona power itu punya gelombang frekuensi yang lebih tinggi dan lebih cepat dibandingkan dengan gelombang yang masuk zona force.
Ya, zona force seperti emosi seperti rasa bersalah, ketakutan, rasa iri hati, kemarahan, itu gelombang-gelombang bawah. Wow. And since all the frequency carries information, when we change the frequency, we change our energy. Dan karena frekuensi itu sebenarnya membawa informasi di dalamnya, maka ketika kita mengubah informasi, maka kita juga mengubah energi kita. That new energy can then carry a new information, a new consciousness, or set of intention or thought. Ya, energi baru itulah yang akan membawa informasi baru, yang akan membawa kesadaran baru, yang akan membawa intensi atau pikiran yang baru. The more elevated the emotion, semakin emosi itu semakin terjadi, semakin tinggi, semakin elevated, ya, the faster the frequency, the more you feel like energy instead of matter. Semakin tinggi energinya, semakin cepat frekuensinya, maka semakin Anda lebih menjadi energi, bukan menjadi benda, bukan menjadi matter. And more energy become available to create a more coherent energy field, shifting further away from disease and more toward health, or for that matter toward a signaling a new gene. Ya, semakin tinggi, semakin ada merasa menjadi bagian dari energi, dan ketika energi sekarang bisa menciptakan, sekarang semakin banyaknya energi, sekarang kita bisa meng-create more coherent energy field. Sekarang kita punya stok energi untuk meng-create coherent energy field, ya, medan energi yang coherent, dan bisa mengubah jauh banget, mulai dari penyakit sampai menjadi sehat. Ini membuat lompatan energi, karena energi sakit adalah energi yang rendah. Ketika Anda bisa membawa elevated emotion, lalu kemudian Anda bisa menaikkan itu, maka apa yang terjadi? Boom! Anda meninggalkan meternya, bisa berubah menjadi energi, dan semakin Anda bisa berubah jadi energi, maka sekarang energi yang sakit itu bisa kebawa menjadi energi yang sehat, di mana energi sehat ada energi lebih tinggi daripada yang sakit. Ya, karena itu untuk mengubah itu sekarang Anda harus berubah jadi energi, ya. Sekarang itu gennya akan merespon terhadap new environment, terhadap signaling any gene, toward signaling any gene. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. When your emotions are self-limiting, on the other hand, they have a lower frequency. Sudah kita bahas tadi, ya, bahwa kalau Anda punya emosi yang sifatnya self-limiting, itu punya lower energy, and you feel like matter instead of energy, and then it takes more time to create change in your life. Ya, ketika Anda sekarang lebih banyak merasakan emosi yang limited, ya, emosi yang di level rendah tadi, emosi di zona force, maka itu lower, frekuensinya sangat lower, dan Anda akan merasakan lebih ke arah benda, matter, materi, daripada ke arah energi. Apa akibatnya? Akibatnya perubahan yang Anda inginkan akan sangat-sangat sulit. Akan perlu banyak waktu untuk mengubah Anda. Ya, mulai dari sakit jadi sehat, misalkan seperti itu ya. Anda akan perlu banyak waktu kalau Anda perubahannya dari meter to meter. Tapi kalau perubahannya dari energi to meter, maka perubahan itu akan jadi sangat cepat. Oke, mari kita lihat sekarang. Here an example. If at some point in your past you were shocked, betrayed, or traumatized by an event with a high emotional charge that has left you feeling pain or sadness or fear, chances are that experience has been branded into your biology in the numerous way. Kalau di masa lalu, ya, entah kapan Anda pernah mengalami satu yang bikin Anda jadi shock, Anda merasa dikhianati, atau Anda merasa trauma karena kejadian itu, artinya kejadian itu punya kandungan emosional yang sangat-sangat besar, sehingga itu bisa membuat Anda
sampai sekarang pun merasakan rasa sakitnya, merasakan rasa kesedihannya, merasakan ketakutannya, ya, maka itu akan kejadian itu akan meresap dalam tubuh Anda, sehingga itu akan menjadi bagian dalam diri Anda, menjadi brand dalam diri Anda, ya. It is also possible that the gene were activated by this experience might keep your body from healing. Ya, jadi saking melekatnya kejadian tadi itu sampai menjadi branding dalam diri Anda, maka sekarang itu mengakibatkan genetika itu sudah memproduksi sebuah susunan kimia yang mengakibatkan Anda akan begitu terus. Dan itu akan menjauhkan Anda dari kesembuhan, karena memang tubuh saking nikmatnya berada dalam emosi itu sehingga dia nggak mau sembuh. So in order for you to change your body into a new genetic expression, the inner emotion you create has to be greater than the emotion from the past outer experience. Kalau Anda memang benar-benar ingin berubah, ya, maka cara yang paling ideal adalah Anda harus punya emosi yang lebih besar dibandingkan dengan emosi yang selama ini Anda mainkan. Meng-create, ya, berarti menciptakan emosi yang lebih besar. Perhatikan, meng-create. You are the creator of your emotion. Anda adalah kreator dari emosi Anda. Jadi Anda meng-create, bukan menunggu environment supaya Anda bisa menciptakan emosi itu, tapi Anda meng-create. Ya, perhatikan kalimat meng-create ini. Bisa nggak, Pak? Bisa, ya. The energy of your environment, the energy of your empowerment or the amplitude of your inspirations must be greater than your pain or your sadness. Sama juga energi dari empowerment apa ya? Pemberdayaan, ya. Energi tentang pemberdayaan ini energi yang akan menjadi inspirasi Anda nantinya itu harus lebih besar daripada penderitaan Anda, lebih besar daripada kesedihan Anda. Intinya itu, ya. Now you are changing the inner environment of the body, which is the outer environment of the cell. The gene for health can be up-regulated, while the gene for disease can be down-regulated. Sekarang Anda mengubah kondisi environment di dalam tubuh Anda, di mana itu adalah bagian luar environment bagi sel Anda. Yes, ya, itu Anda meng-create environment baru, ya. Sehingga sekarang gen untuk kesehatan bisa di-upgrade. Ya, bisa di-upgrade. Sementara gen untuk penyakit bisa di-downgrade. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, paham ya? Jadi Anda menciptakan sebuah environment baru. Enough is enough. Cukup. Udah, kita harus siapkan lingkungan baru yang lebih tinggi tingkat energinya dibandingkan dengan penderitaan yang kita punya. Ya, tanyakan pada diri Anda, mana yang lebih besar? Diri Anda atau penyakit Anda? Mana yang lebih besar? Diri Anda atau problem Anda? Nah, itu dia. Renungkan ya. The more profound the emotion, the louder you knocking on your genetic door, and the more you are going to signal those genes to change the structure or function of your body. That's how it works. Semakin Anda profound itu gimana? Jelas gitu ya, profound. Ya, semakin mendalam ya. Semakin mendalam emosi yang bisa Anda mainkan itu, elevated emotion maksudnya, maka semakin keras Anda mengetuk pintu genetik itu, dan semakin Anda akan menjadi semakin kuat signal perubahan itu, dan itu akan membuat apa yang ingin Anda sampaikan, apa yang Anda capai akan semakin cepat untuk tercapai. Itulah yang sebenarnya terjadi. Kurang lebih seperti itu ya terjemahannya.
Jadi pada prinsipnya adalah Anda harus mengubah kondisi environment internalnya. Ya, sudah 29 menit, nanti kita lanjutkan di sini, nanti dia akan cerita tentang workshopnya dia, apa yang terjadi. Tapi untuk di video kali ini, sebelum ini dihapus, Anda harus paham dulu konsepnya bahwa genetik itu merespon terhadap lingkungan. Jadi poinnya adalah kita menciptakan sebuah lingkungan yang baru. Jadi kalau tadi itu lingkungannya lingkungan A, ya ini lingkungan A adalah lingkungan penyakit, misalkan di sini. Ya, jadi Anda menciptakan sebuah lower frekuensi sehingga itu direspon oleh jin, sehingga itu mengakibatkan Anda menjadi gen merespon itu membuat dia menjadi struktur kimia menyebabkan Anda jadi sakit. Paham ya? Lalu kemudian, perhatikan saya ganti warnanya. Sekarang kita memasukkan sebuah elevated emotion. Kita meng-create sebuah emosi yang lebih tinggi. Kenapa kok emosi? Karena emosi adalah produk akhir dari environment. Ya, jadi semua tergantung emosi. Nah, sekarang kita menciptakan emosi baru dalam sini, ya, sehingga kita dari emosi itu menciptakan environment baru yang warna coklat ini, dan ini akan direspon oleh jin, karena jin itu hanya merespon lingkungan, dan kemudian jin merespon yang coklat ini menciptakan sebuah hormon yang sesuai dengan lingkungan itu, dan sekarang Anda bisa berubah menjadi sehat. Ya, supaya bisa melakukan ini, syaratnya gampang. Anda harus menyadari bahwa Anda adalah tuan di dalam diri Anda, master namanya. Ya, bahwa lingkungan luar itu sebenarnya tidak terlalu punya pengaruh terhadap Anda punya emosi. Berbeda dengan kalau Anda sana merasa sebagai victim, bahwa emosi Anda tergantung dari apa yang terjadi di luar. Tadi sudah saya kasih contoh, maka Anda akan sulit melakukan ini. Ya, jadi modal Anda melakukan ini adalah Anda harus tahu bahwa Anda adalah seorang master, bahwa Anda bisa meng-create segala macam emosi yang ada di dalam diri ahead of environment, tanpa harus menunggu environment. Bisa nggak sekarang Pak saya menjadi bahagia tanpa harus pakai materi? Bisa jawabannya. Bisa jawabannya. Ya, kenapa? Karena semua emosi yang ada itu sudah tersedia di dalam tubuh kita. Kalau Anda pahami ini, renungkan ini bahwa Anda adalah master terhadap emosi Anda, maka Anda pasti akan mudah untuk melakukan ini. Inilah konsepnya. This is how it works. Bagaimana cara menyembuhkan penyakit, bagaimana cara menyelesaikan problem, dan segala macam. Anda harus lebih besar daripada penyakit Anda. Anda harus lebih besar daripada problem yang Anda punya sekarang. Kalau Anda selalu lebih kecil dari problem itu, Anda dikendalikan oleh problem itu, atau Anda merasa bahwa problem itu saking rumitnya, saking ruwetnya, sampai merasa bahwa tidak ada jalan dan segala macam, maka Anda sebenarnya lebih kecil daripada problem itu. Ya, kalau Anda merasa lebih kecil dari problem itu, maka apa yang terjadi? Problem itu tidak akan pernah bisa Anda selesaikan. Penyakit itu tidak akan pernah Anda selesaikan. Ya, it is all about the emotion. Fokusnya adalah emotion, because emotion is the end product of environment. Catat itu. Nah, ini loh yang mahal tuh di sininya. Ya, dicatat. Kalau Anda nggak paham, lihat video ini berulang kali. Ini yang mahal. Ya, Anda sekali lagi bisa dapatkan buku ini dari manapun. Perhatikan di sini tadi kita cuma bahas beberapa kalimat aja, tapi pemahamannya di sini ini loh yang harus Anda punya. Buat versi diri Anda sendiri seperti ini, catat pembelajarannya, dan buat versi diri Anda sendiri. Nggak harus nyata seperti ini. Yang penting Anda paham logikanya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang seminarnya dia di tahun 2017 ini. Ceritanya pasti makin seru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.